Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-59. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kau berani menentang kebijakanku? Sudah bosan hidup kau rupanya, ha? Hardik Lurah Harja sambil mendelik tajam pada Kiranu. Saat Lurah Harja berteriak keras itu, Panji Watu Gunung dan ketiga selirnya keluar dari dalam rumah Kiranu. "Kenapa kalian malah keluar? Cepat masuk ke rumah," ucap Kiranu sedikit cemas. Melihat tiga wanita cantik itu, air liur Lurah Wanua Cenggini itu nyaris menetes. Mereka bertiga jauh lebih cantik dari semua istri-istrinya yang berjumlah lebih dari 10 orang. "Kalian semua, tangkap mereka hidup-hidup, jangan sampai tergores kulitnya sedikit pun," teriak Ki Lurah Harja pada centeng-sentengnya. "Ki Lurah, aku mohon Ki, jangan Ki," mohon Kiranu menghalangi jalan si centeng badan gempal. "Banyak bacot," umpat si centeng badan gempal yang langsung menendang perut Kiranu. Buk, tubuh tua itu melayang akibat kuatnya tendangan dari si centeng badan gempal. Saat hendak menyentuh tanah, sekelebat bayangan hitam melesat cepat dan menangkap tubuh kurus Kiranu. Kiranu terbatuk-batuk saat itu, perutnya sakit sekali. Bayangan hitam yang tak lain Ratna Pitaloka itu segera mendudukkan Kiranu pada teras rumahnya. "Terima kasih atas bantuannya, tapi sebaiknya kalian cepat pergi dari sini," ujar Kiranu sambil terbatuk-batuk. "Kiranu, tenang saja, masalah ini biar kami selesaikan," Ratna Pitaloka tersenyum manis lalu berjalan menuju ke tengah halaman rumah. Sekar Mayang dan Dewi Srimpi segera menyusul Ratna Pitaloka. "Hei Lurah Cabul, kau ingin menjadikan kami sebagai gundikmu? Kalahkan kami bertiga jika bisa, baru kau bisa mendekati kami," tantang Ratna Pitaloka dengan senyum mengejek Lurah Harja. "Hehehe, kucing liar rupanya, tangkap mereka bertiga. Yang bisa menangkapnya akan dapat hadiah besar dariku," Lurah Wanua Cenggini itu menyeringai mesum. 10 centeng Lurah Harja langsung melompat maju. Hadiah yang dijanjikan Lurah Wanua Cenggini itu memantik semangat mereka untuk menangkap tiga wanita cantik itu. Tiga selir Panji Watu Gunung menyongsong serangan dari 10 centeng itu dengan mudah. Gerakan lincah dan gesit mereka membuat para centeng Lurah Harja kesulitan menyentuh kulit mereka. Gigi Lurah Wanua Cenggini itu gemerutuk menahan marah melihat anak buahnya tidak berdaya menghadapi tiga selir Panji Watu Gunung. "Bangsat, cepat tangkap, kenapa dari tadi main-main saja? Dasar tidak becus, mengurus perempuan saja tidak bisa," teriak Lurah Harja sambil berkacak pinggang. "Aku mulai mengantuk, cepat selesaikan," ucapan Panji Watu Gunung seketika membuat tiga selirnya bersemangat. Kalau tadi mereka hanya main-main, sekarang mereka meladeni permainan silat para centeng Lurah Harja itu dengan serius. Ratna Pitaloka segera melesat cepat menuju si badan gempal sambil menghantam dada laki-laki itu. Pria berwajah seram itu gelagapan saat pukulan Ratna Pitaloka telak menghajarnya. "Des!" si centeng badan gempal itu meraung keras dan terpental ke belakang serta menabrak seorang kawannya. Sedang Sekar Mayang langsung menendang pangkal paha seorang lelaki kurus yang mengeroyoknya. "Buk!" auk si lelaki kurus itu melotot menahan sakit akibat tendangan bebas dari Sekar Mayang. Dia pingsan, sementara itu Dewi Srimpi dengan ajian langkah ke Labang Sewunya,
seketika memukuli 3 orang centeng Lurah Harja dengan cepat. Buk-buk des, 3 orang centeng langsung tersungkur dengan muka lebam dan gigi rompal. Tak sampai 5 jurus, 10 orang centeng Lurah Wanua Cenggini itu tumbang dihajar 3 selir Panji Watu Gunung. Melihat anak buahnya berjatuhan, Lurah Harja berniat untuk melarikan diri. Namun belum genap 10 langkah, Lawana sudah menghadang laju larinya dengan tendangan kerasnya. Des, mau kemana kau, Lurah Mesum? Hardik Lawana. Lurah Harja langsung terhuyung-huyung ke belakang sambil memegangi perutnya yang sakit luar biasa. Melihat peluang untuk kabur sudah tidak ada, buru-buru dia berlutut kepada Lawana. Ampuni aku, pendekar muda, aku janji tidak akan berbuat semena-mena lagi. Ampuni aku, anakku masih kecil-kecil pendekar, ujar Lurah Harja sambil menghibah. Tadi lagamu seperti jawara saja, sekarang mengkerut seperti ayam. Akan kuberi kau pelajaran yang kau ingat seumur hidupmu, Lurah Mesum. Lawana memegang tangan lurah itu kemudian melemparkannya. Saat badan Lurah Wanua Cenggini itu menyusruk tanah, Lawana menginjak betis kaki kirinya dengan keras. Kreyek ark terdengar raungan keras dari mulut Lurah Harja saat betis kirinya berubah bentuk lantaran patah tulangnya. Walaupun rasa sakit luar biasa, namun setidaknya dia masih hidup. 2 centangnya yang masih sadar, segera membopong tubuh Lurah Harja meninggalkan tempat itu. Malam itu, seputar dermaga penyeberangan Wanua Cenggini kembali tenang. Apalagi angin dingin yang bertiup dari Gunung Agung membawa hujan deras lagi malam itu. Pagi menjelang tiba, udara terasa sedikit hangat saat matahari terbit di ufuk timur. Hilir mudik orang mulai terasa, apalagi saat kapal besar menyeberang Sungai Kali Agung mulai melakukan tugasnya. Usai sarapan, rombongan Panji Watu Gunung meninggalkan rumah Ki Ranu. Laki-laki parubaya itu terlihat sedikit sedih saat menatap perahu penyeberangan mulai bergerak menuju dermaga di seberang sungai. Setelah menyeberangi Kali Agung, rombongan Panji Watu Gunung segera memasuki wilayah Rajapura, wilayah paling barat Daha sebelum memasuki wilayah Kerajaan Galuh Pakuan. Mereka berenam terus berkuda bersama menuju wilayah barat. Sesampainya di tepi Sungai Pemali, mereka berenam berhenti di sebuah dermaga penyeberangan. Di seberang Sungai Pemali adalah wilayah Kerajaan Galuh Pakuan. Di seberang sungai ini, kita sudah masuk wilayah Kerajaan Galuh. Sebaiknya kita tidak ceroboh dalam melakukan tindakan. Hukum Kerajaan Galuh Pakuan berbeda dengan wilayah Panjalu, ujar Trajutrisna sang pemandu perjalanan. Panji Watu Gunung dan ketiga selir serta Lawana mengangguk tanda mengerti. Seorang lelaki bertubuh gempal dengan ikat kepala hitam mendekati mereka. Punten Akang, mau kemana ini? Tanya si lelaki itu dengan sopan. Kami mau menyeberang Kang, ingin ke Kawali melihat keramaian ibu kota Galuh, ujar Trajutrisna sambil tersenyum tipis. Sok atuh, ikut kapal saya, masih banyak tempat kosong. Untuk Akang Kasep dan Nenggelis, 6 kepeng perak saja, ujar pria bertubuh gempal itu menawarkan jasa menyeberang. Melihat anggukan kepala Panji Watu Gunung, Trajutrisna segera mengiyakan. Sekar Mayang yang memegang bekal perjalanan, segera membayar biaya yang dibutuhkan. Dengan adanya Trajutrisna, semua terasa lebih mudah. Mereka berenam segera naik ke atas kapal penyeberangan. Setidaknya ada 15 penumpang dan 8 kuda yang diangkut kapal besar itu. Punten Akang, ini sekedar peringatan saja. Hati-hati dalam perjalanan menuju Kawali selama melewati wilayah Kadipaten Guna 3 ini. Ada orang-orang dari wilayah Pakuwon Bantarangin yang sering cari masalah, ujar si lelaki gempal itu setengah berbisik pada Trajutrisna. Ada aroma takut pada wajahnya. Memang kenapa Kang? Mereka sedang bermusuhan, tanya Trajutrisna penasaran. Aduh, maaf Akang, saya tidak bisa bicara banyak, ini saya kasih tahu karena saya lihat Akang dan kawan-kawan orang baik, ujar si pria gempal itu yang segera berlalu ke haluan kapal. Usai kapal besar itu merapat ke dermaga,
Panji Watugunung dan rombongannya segera memacu kudanya meninggalkan dermaga penyeberangan itu menuju ibu kota Kadipaten Gunatiga yang terletak di timur Kerajaan Galuh. Sebelum tengah hari, mereka memasuki wilayah Pakuwon Bantarangin. Karena lapar, mereka berhenti di sebuah warung makan yang ada di tepi kota Pakuwon Bantarangin. Saat mereka masuk ke warung makan itu, semua mata pengunjung melirik ke arah rombongan Panji Watugunung. Seorang lelaki muda yang berpakaian layaknya seorang pendekar, terus menatap ke arah Panji Watugunung yang juga menyandang pedang di punggungnya. "Permisi Akang, ada yang bisa dibantu?" ujar seorang pelayan yang segera bergegas mendekati mereka. "Kami ingin makanan untuk mengganjal perut, tolong kau sediakan," ujar Panji Watugunung segera. "Akang bukan orang sini ya?" tutur kata Akang berbeda dari orang sini. Si pelayan itu penasaran. "Kami dari Kalingga, hendak menuju ke Kawali," sahut Trajutrisna segera. "Oh sok ditunggu ya Akang, saya permisi untuk ambil makanan," ujar pelayan dengan santun dan segera mundur ke dalam. Sementara itu rombongan Panji Watugunung segera duduk di meja makan yang kosong. Saat pelayan itu kembali masuk sambil membawa nampan, laki-laki muda yang sedari tadi menatap ke arah Panji Watugunung menyentil tulang ayam yang baru dia makan ke arah kaki sang pelayan saat dia mendekati meja makan Panji Watugunung. Bak, pelayan itu kehilangan keseimbangannya, dan makanan terlempar ke udara. Namun dengan cepat Panji Watugunung segera berdiri dan menangkap nampan berisi makanan itu. Tidak ada satupun makanan yang tertumpah. Sang pelayan yang baru menyusruk ke lantai warung makan itu melongo melihat kehebatan Panji Watugunung. Begitu juga orang-orang yang ada di warung makan itu. "Maaf Aden, saya ceroboh," ujar pelayan itu segera. Dia ketakutan setengah mati, melihat sekilas saja. Dari kejadian makanan tadi, sudah kelihatan kalau Panji Watugunung bukan orang sembarangan. "Tidak apa-apa pelayan, terima kasih sudah mengantar makanan kemari," ujar Panji Watugunung segera. Plok plok plok, sebuah tepuk tangan terdengar dari belakang. Lelaki muda itu berdiri sambil tersenyum mengejek. "Wah wah wah. Rupanya ada seorang jagoan yang sedang makan di tempat ini. Sungguh hebat, ujar laki-laki muda sambil mendekat. "Aden Sukmajaya, mohon maaf, tolong jangan buat keributan di tempat kami." "Saya mohon Den," si pelayan membungkuk ketakutan pada laki-laki muda yang disebutnya dengan Sukmajaya itu. Tutup mulutmu, kalau tidak akan kuhajar kau." Mendengar ancaman Sukmajaya, si pelayan itu langsung diam seketika. Sudah kelihatan kalau Sukmajaya hendak mencari gara-gara dengan Panji Watugunung dan rombongannya. "Hei kau orang Kalingga, kelihatannya ilmu kanuraganmu lumayan. Mari bermain beberapa jurus denganku, kita buktikan ilmu kanuragan mana yang lebih baik." "Aku Sukmajaya, yang dipanggil Pendekar Elang Kulon, ingin mencoba kehebatan pendekar dari negeri timur," tantang Sukmajaya sambil tersenyum sinis. "Maaf Jawara, kami hanya pengelana yang kebetulan lewat. Ingin mencicipi makanan di warung makan ini, tidak ingin mencari masalah. Mohon Jawara tidak mempersulit kami," ujar Trajutrisna dengan sopan. "Hahaha, ternyata nyali pendekar Kalingga hanya seujung kuku tangan. Pengecut," ujar Sukmajaya. Sekar Mayang yang sudah tidak bisa menahan diri karena hinaan Sukmajaya, langsung melempar ceker ayam yang ada di piringnya. Sret, bak ceker ayam melesat cepat menghantam pipi kiri Sukmajaya. Laki-laki yang sedang tertawa terbahak-bahak itu langsung terhuyung mundur sambil memegangi pipinya yang gosong akibat lemparan ceker ayam dari Sekar Mayang. Melihat Sukmajaya kesakitan, 5 orang berpakaian serba hitam yang duduk semeja dengan Sukmajaya langsung berdiri. Sementara para pengunjung warung makan segera berhamburan keluar dari situ. "Kurang ajar, berani sekali kau menyerang orang istana atas angin, hai pendekar negeri timur. Sudah tebal ilmu kanuraganmu ha?" teriak seorang lelaki paruh baya yang memakai baju hijau dengan garis biru. "Kalau orangmu tidak menghina duluan, kami juga tidak ingin mencari masalah. Semua orang di sini melihat, masih kau menyangkal,"
Paman tua. Lawana langsung berdiri dari tempat duduknya. Hao, banyak bicara. Serang mereka, teriak lelaki paruh baya berambut panjang itu segera. 5 orang berbaju biru langit langsung melesat menerjang ke arah Panji Watu Gunung dan rombongannya. Dengan cekatan, mereka berenam menghindari serangan. Beruak meja warung makan hancur berantakan akibat terjangan salah satu orang berbaju biru langit. Mereka lalu segera memburu rombongan Panji Watu Gunung yang menyebar. Sekar Mayang yang memulai pertarungan, langsung berhadapan dengan seorang lelaki berbaju biru langit dengan kumis tebalnya. Dengan cepat, laki-laki itu menerjang maju dengan kipas yang menjadi senjata andalannya. Wus, angin dingin tenaga dalam menerabas cepat ke arah Sekar Mayang saat kipas itu berayun dari tangan pria paruh baya itu. Dengan cepat, Sekar Mayang melompat cepat ke belakang, kemudian melepas selendang esnya dan mengebutkannya ke arah angin dingin dari kipas. Blar, ledakan keras terdengar dari benturan 2 tenaga dalam. Si pria berbaju biru langit itu terlempar keluar dari rumah makan setelah tubuhnya menabrak jendela. Sekar Mayang segera melompat mengejarnya. Pertarungan sengit terjadi di dalam dan luar warung makan itu. Trajutrisna yang kelihatan lemah, ternyata mampu mengimbangi permainan silat pria berbaju biru langit dengan tompel di pipi kanannya. Gerakannya luwes dalam bertahan dan menyerang. Saat lawannya lengah, Trajutrisna segera melayangkan tendangan keras ke perut si tompel itu. Buk, si tompel langsung menjerit keras. Perutnya sakit sekali mendapat tendangan dari Trajutrisna. Melihat lawannya kendor pertahanan, Trajutrisna melompat tinggi ke udara dan melayangkan tendangan keras ke dada si tompel itu. Si tompel terpental menabrak dinding warung makan, dia muntah darah dan pingsan seketika. Sukmajaya yang sudah sejak tadi penasaran dengan Panji Watu Gunung, langsung mencabut pedang di punggungnya. Kemudian dengan cepat, menerjang maju ke arah Pangeran Daha itu. Srit, tebasan pedang itu mengancam nyawa Panji Watu Gunung. Dengan tenang, Panji Watu Gunung hanya menggeser posisi tubuhnya setengah langkah, menghindari sabetan pedang Sukmajaya. Mendapati serangannya gagal, dengan bernafsu Sukmajaya memutar tubuhnya lalu kembali menyabetkan pedangnya ke arah perut Panji Watu Gunung. Lagi-lagi, Watu Gunung hanya berkelit ke samping sambil terus melirik ke arah pria paruh baya yang masih belum bertindak. Kurang ajar, teriak Sukmajaya yang mulai geram karena serangannya dengan mudah dihindari. 10 jurus sudah berlalu, dan Sukmajaya belum bisa menyarangkan satu serangan pun ke tubuh Panji Watu Gunung. Dengan amarah membara, Sukmajaya langsung menyabetkan pedangnya ke arah leher Panji Watu Gunung. Dia mencoba mencari celah. Dengan gerakan ringan, Panji Watu Gunung mundur setengah langkah. Melihat lawan mundur, Sukmajaya segera merangsek maju dengan hantaman tangan kirinya. Panji Watu Gunung segera merapal ajian tapak dewa apinya. Blam, ledakan keras kembali terdengar dari dalam warung makan itu. Sukmajaya yang tak menduga bahwa lawannya pendekar pilih tanding terpelanting ke belakang. Pria paruh baya itu segera melompat menangkap tubuh Sukmajaya. Sukmajaya batuk kecil beberapa kali, dadanya terasa sesak bukan main. Dari sudut bibirnya darah segar mengalir keluar. Sukmajaya, kau terluka dalam, teriak pria paruh baya itu sambil segera menotok aliran darah Sukmajaya. Dengan cepat pria paruh baya itu duduk bersila lalu dia menyalurkan tenaga dalamnya pada Sukmajaya untuk menyelamatkan nyawanya. Panji Watu Gunung hanya tersenyum tipis. Setelah wajah Sukmajaya memerah, pria paruh baya itu segera berdiri. Rupanya kau cukup berisi juga, pendekar negeri timur. Andai kau tidak melukai keponakanku, mungkin kita bisa jadi sahabat baik. Namun karena kau sudah membuat keponakanku cedera, jangan salahkan aku bila menuntut balas. Sebutkan namamu, pendekar negeri timur. Hari ini, aku pendekar angin utara akan menjajal kemampuan kanuraganmu, ujar pria paruh baya itu segera. Aku Watu Gunung, tidak ada maksud untuk berbuat jahat. Tapi jika terpaksa akan membela diri, Panji Watu Gunung tersenyum tipis.
Ku hargai sikapmu Watu Gunung. Sekarang bersiaplah menerima seranganku, ujar pendekar angin utara sambil mencabut pedang yang ada di pinggangnya. Melihat pertarungan Sukmajaya yang dihajar tadi, membuat pendekar angin utara tidak akan berani bermain-main dengan Panji Watu Gunung. Segera dia melompat dan mengayunkan pedangnya. Angin dingin dari tebasan pedangnya merangsek ke arah Panji Watu Gunung. Panji Watu Gunung segera merapal ajian tameng wajah. Sinar kuning keemasan segera melingkupi seluruh tubuh Panji Watu Gunung sesaat sebelum angin dingin pedang pendekar angin utara menghajar tubuhnya. Duer, ledakan dahsyat terjadi. Pendekar angin utara tersenyum penuh kemenangan, namun tidak bertahan lama. Usai asap ledakan dahsyat itu menghilang, Panji Watu Gunung masih berdiri kokoh di tempatnya tanpa ada luka. Mata pendekar angin utara melotot melihat itu, jurus andalannya. Tebasan angin utara yang tidak pernah gagal menghabisi nyawa lawannya, tidak mampu melukai kulit Panji Watu Gunung. Diam-diam ada rasa takut menyerang di hati pendekar angin utara. Kemampuan bela diri tangguh ini setara dengan Resi Buyut Gunung Galunggung, Raja Pendekar di Tatar Pasundan, batin pendekar angin utara. Dia melihat sekelilingnya, orang-orangnya berjatuhan dihajar pengiring Panji Watu Gunung. Dengan menahan malu, pendekar angin utara membungkuk hormat kepada Panji Watu Gunung. Aku mengaku kalah Watu Gunung untuk saat ini, lain kali aku pasti menang melawanmu, ujar pendekar angin utara yang segera berbalik arah dan memapah Sukmajaya yang masih lemas. Melihat sang pemimpin mundur, orang-orang berbaju biru langit itu turut mundur dari arena pertarungan. Pemilik warung makan yang sedari tadi melihat pertarungan itu dari jarak jauh, langsung berlari menuju warungnya. Hampir semua perabot dan meja makan hancur akibat pertarungan tadi. Beberapa bagian dinding juga jebol, dengan lemas dia terduduk di lantai rumah makan itu. Panji Watu Gunung segera merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan 3 keping emas kemudian memberikannya pada pemilik warung makan itu. Ambillah ini, sebagai ganti dari kerusakan warung makanmu, ujar Panji Watu Gunung segera. Terima kasih banyak pendekar, terima kasih, ujar si pemilik warung makan sambil menghormat. Selepas itu, Panji Watu Gunung segera melompat ke atas kudanya diikuti oleh ketiga selirnya. Raju Trisna segera menggebrak kudanya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Kadipaten Gunatiga sebelum menuju ke Kawali, ibu kota kerajaan Galuh Pakuan. Di tepi sungai Cisanggarung, kota Kadipaten Gunatiga tampak indah dengan pemandangan pegunungan di sisi barat. Matahari mulai terbenam di lereng Gunung Ciremai membuat langit terlihat cantik saat Panji Watu Gunung dan rombongannya berhenti di sebuah penginapan di pinggiran kota Kadipaten Gunatiga. Raju Trisna yang sudah hafal betul tempat itu, segera menemui si pemilik penginapan yang bernama Nyi Karti, janda kaya raya bekas istri Juragan Somawijaya yang tewas dirampok. Kami ingin menginap Nyi, kami ada 6 orang jadi tolong siapkan tempatnya ya, ujar Raju Trisna sambil tersenyum. Nyi Karti melambaikan tangannya, dan 2 orang pembantunya segera bergegas menata kamar pesanan Raju Trisna. Malam itu mereka beristirahat dengan nyenyak di penginapan Nyi Karti. Seorang pria berlari kencang di tengah deras hujan menuju ke sebuah rumah kecil belakang gudang besar di pelabuhan Halong. Dengan tergesa-gesa dia membuka pintu rumah kecil itu segera. Seorang lelaki parubaya sedang duduk di depan perapian di tengah rumah kecil itu. Celaka Kakang celaka, kita harus cepat melapor pada Tokai. Goran dan anak buahnya ditangkap prajurit Kalingga. Kalau kita cepat takutnya mereka akan mencium pergerakan kita, ujar pria yang basah kuyup itu segera. Ini gawat, kalau sampai Adipati Agnibrata tahu saudagar Koa Buteng terlibat dalam rencana Adipati Gandakusuma, bisa-bisa kita ikut dihukum mati. Taruna, ujar lelaki parubaya itu terlihat sedikit panik. Cepat ganti bajumu, Taruna. Malam ini juga kita harus menemui Koa Buteng untuk mengabarkan berita penting ini, imbuh pria paruh baya itu segera. Lelaki muda bernama Taruna itu segera mengangguk kemudian berganti baju dengan cepat. Saat mereka membuka pintu rumah kecil itu, tiba-tiba, sring,
sebuah anak panah melesat cepat menuju dada kiri si pria paruh baya itu. Krip, og, pria itu menjerit keras saat anak panah itu menancap di dada kirinya. Untung saja, anak panah itu tidak mengenai jantungnya jadi pria paruh baya itu tidak tewas seketika. Dari gelapnya malam, Tumenggung Janadi langsung melompat keluar dari persembunyiannya diikuti puluhan prajurit Kalingga. Mereka mengepung rumah kecil itu segera. Taruna segera membawa pria paruh baya itu masuk ke dalam rumah kecil itu. Hujan deras terus mengguyur pelabuhan Halong. "Kalian menyerah saja, kalian tidak akan bisa lolos dari kami," teriak Tumenggung Janadi sambil memberikan isyarat tangan untuk merapat. Sesuai permintaan Panji Watu Gunung, Adipati Agnibrata melakukan penyelidikan terkait dengan berita tentang saudagar kaya raya asal negeri Tiongkok bernama Koa Buteng yang terlibat dalam rencana makar Adipati Gandakusuma dari Paguhan. Dan ternyata desas-desus itu benar adanya. Koa Buteng mendapatkan berbagai jenis barang hasil bumi Kadipaten Paguhan seperti beras dan lada dengan harga murah, kemudian mengirim berbagai macam senjata perang berkualitas bagus pada Adipati Gandakusuma. Keuntungan Koa Buteng memang besar tapi itu beresiko tinggi. Si pria paruh baya itu terus membekap lukanya akibat tusukan anak panah, sementara Taruna ketakutan setengah mati. "Bagaimana ini Kakang? Kita tidak mungkin bisa lolos dari kepungan para prajurit Kalingga," ujar Taruna dengan wajah pucat pasi. Si pria paruh baya hanya diam tak menjawab pertanyaan Taruna. Dia berpikir keras. Dia dan Taruna adalah penghubung antara Koa Buteng dan Adipati Gandakusuma lewat Tumenggung Ranapandu. Jika rahasia yang dia ketahui bocor, maka rencana Adipati Gandakusuma yang sudah separuh jalan bisa jadi gagal. Melirik ke arah Taruna yang ketakutan, dia sadar bahwa Taruna tidak akan bertahan dari siksaan prajurit Kalingga yang akan melakukan upaya apapun untuk mengorek keterangan dari Taruna. Diam-diam pria paruh baya itu mencabut sebilah belati tajam yang tersimpan di balik bajunya, dan dengan cepat menusuk perut Taruna. Krip Taruna yang tidak menyangka kalau si pria paruh baya itu menusuk perutnya hanya bisa melotot sesaat kemudian. Dengan terhuyung-huyung mundur, Taruna membekap perutnya yang mengeluarkan darah banyak. Kau, ngaan, hanya itu yang keluar dari mulut Taruna sesaat sebelum akhirnya tewas meregang nyawa. Tubuhnya roboh bersimbah darah, si pria paruh baya itu tersenyum kecut menatap kematian Taruna. Setelah menghembuskan nafas panjang, pria itu berteriak keras. "Hidup Paguhan, Krip, belati tajam yang baru digunakan untuk menghabisi nyawa Taruna, dia gunakan untuk bunuh diri." Pria itu mendelik sesaat sebelum akhirnya tewas di samping Taruna. Para prajurit Kalingga yang mendobrak pintu rumah kecil itu, hanya terkejut melihat kejadian itu. Tumenggung Janadi yang memimpin pasukan pengepungan hanya bisa memerintahkan kepada para prajurit untuk memeriksa mayat dua orang itu. Dan seorang prajurit yang memeriksa, menemukan sebuah surat dari daun lontar yang terbungkus kain merah. Buru-buru dia menyerahkan itu pada Tumenggung Janadi. Setelah membaca surat itu, Tumenggung Janadi mengepalkan tangannya. "Wimuka, laporkan pada Senopati Lokananta untuk mengirimkan pasukan tambahan," perintah Tumenggung Janadi pada Bekel Wimuka. "Pagi ini, kita serbu kediaman Koa Buteng." Tumenggung Janadi dan Bekel Wimuka beserta puluhan prajurit Kalingga bergerak cepat menuju kediaman Koa Buteng di barat pelabuhan Halong. Meski hujan masih mengguyur, semangat para prajurit Kalingga masih membara. Lepas tengah malam, bantuan pasukan Kalingga yang dipimpin langsung oleh Senopati Lokananta datang ke tempat yang dijadikan titik pertemuan. Dengan jumlah 200 prajurit, mereka bergerak mengepung kediaman keluarga Koa. Keluarga Koa adalah salah satu keluarga Tionghoa yang berhasil membangun usaha di wilayah Kalingga, terutama di sekitar pelabuhan Halong yang menjadi pelabuhan besar di masa itu. Mereka datang ke Jawa Dwipa untuk mengadu nasib bersama beberapa keluarga Tionghoa lain saat hubungan Kalingga yang masih menjadi kerajaan merdeka sangat baik dengan dinasti politik di Tiongkok.
Di antara 5 keluarga besar Tionghoa yang ada di Kalingga, keluarga Koa adalah yang paling kaya. Usaha perdagangan hasil bumi dan barang-barang dari Tiongkok seperti sutra, aneka porselen, dan senjata membuat mereka menjadi saudagar kaya raya. Pemimpin mereka saat ini, Koa Buteng, adalah generasi keempat keluarga Koa. Dia sangat pintar menjalin kerjasama dengan para kepala daerah di wilayah Daha, terutama Paguhan dan Rajapura. Melihat ratusan prajurit Kalingga yang mengepung rumah kediaman keluarga Koa, para centeng yang menjaga rumah segera bersiap. Salah seorang centeng berlari masuk ke dalam rumah. "Bangunkan Tokai, ratusan prajurit Kalingga mengepung rumah ini," ujar si centeng berkepala plontos itu pada seorang pelayan wanita. Mendengar ucapan si centeng, sang pelayan itu buru-buru menuju ke kamar tidur Koa Buteng yang ada di tengah rumah. Tok 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 tok, si pelayan wanita itu mengetok pintu kamar Koa Buteng dengan tergesa-gesa. "Tokai Koa, mohon bangunlah," teriak si pelayan wanita itu dengan nada ketakutan. Kriet, pintu kamar terbuka dan Koa Buteng dengan muka masam berdiri di depan pintu. "Ada apa kau mengganggu istirahatku? Awas kalau sampai tidak ada hal penting," hardik Koa Buteng. "Maaf Tokai, baru saja centeng di depan memberitahu. Katanya ratusan prajurit Kalingga mengepung rumah ini," ujar si pelayan wanita itu dengan cepat. Kepala keluarga Koa itu terkejut mendengar ucapan sang pelayan. Dia sudah menduga bahwa ini akan terjadi, tapi secepat ini membuatnya gelagapan juga. "Brengsek, ada yang membocorkan rahasia rupanya. Kau bangunkan Ling Ling dan Ahuan. Suruh mereka kabur lewat jalan rahasia. Aku akan mencoba mengulur waktu di depan." "Cepat," ujar Koa Buteng yang segera kembali ke dalam kamar, mengambil pedangnya dan bergegas menuju pintu gerbang kediaman keluarga Koa. Sementara itu, si pelayan wanita itu membangunkan Ling Ling, istri Koa Buteng dan anaknya. Segera mereka masuk jalan rahasia yang sudah disiapkan untuk kabur. Para centeng segera membuka pintu gerbang saat Koa Buteng memberi isyarat kepada mereka. Koa Buteng berniat menyuap para prajurit Kalingga, namun dia tidak tahu bahwa Senopati Lokananta yang pernah berselisih paham dengannya ada dalam pengepungan itu. Kriet, di depan pintu gerbang sudah menunggu Tumenggung Janadi. "Hai ya, saudara Janadi, rupanya. Ada apa ini malam-malam ke rumah Owe? Kenapa bawa banyak pasukan ke rumah Owe?" ucap Koa Buteng pura-pura bodoh. Pintar sekali kau berpura-pura saudagar Koa. Sebaiknya kau menyerah. Belangmu sudah ketahuan," Tumenggung Janadi tersenyum sinis. "Owe tidak tahu apa maksud saudara Tumenggung. Owe hanya pedagang," Koa Buteng masih berkelit. "Dasar laknat. Surat ini sudah cukup menjadi bukti keterlibatanmu membantu Adipati Gandakusuma." Tumenggung Janadi merogoh kantong bajunya dan memperlihatkan surat dari daun lontar yang terbungkus kain merah itu. Koa Buteng terkejut, lalu dengan cepat dia langsung berkata pelan, "Saudara Tumenggung, kita tidak perlu ribut-ribut. Owe kasih 500 keping emas asal saudara Tumenggung lepaskan Owe dan berikan itu surat pada Owe," ujar Koa Buteng mencoba menawarkan sogokan pada Tumenggung Janadi. 500 keping emas itu jumlah yang besar, setara dengan pajak 2 paku won selama 1 warsa. "Cuy," terdengar bunyi orang meludah dan Senopati Lokananta muncul dari kegelapan malam. "Mencoba menyuap prajurit, sudah kuduga kau akan berbuat seperti ini." Koa Buteng. "Menyerah atau kami tindak tegas," ujar Senopati Lokananta sambil melotot ke arah saudagar kaya raya itu. Koa Buteng yang terkejut mundur selangkah ke belakang. Dia tidak menduga bahwa Senopati Lokananta yang datang ke rumahnya. Dia tahu tidak mungkin dia lolos dengan mudah. Dia memutuskan untuk mengadu nyawa dengan para perwira Kalingga. Perlahan dia mencabut pedangnya. Melihat Koa Buteng melawan, Tumenggung Janadi langsung berteriak lantang, "Tangkap mereka, hidup atau mati!" Para prajurit Kalingga yang mengepung rumah itu langsung menerjang maju. 50 centeng Koa Buteng langsung menyongsong mereka. Pertarungan sengit segera terjadi. Awal mulanya,
Centeng Koa Buteng yang berilmu tinggi dengan mudah menghabisi para prajurit Kalingga. Namun lama-kelamaan karena kalah jumlah, satu persatu Centeng Koa Buteng mulai tewas berjatuhan. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.